Semua anggota KK Kriya dan Tradisi diharapkan menjadi pengembang dari sektor keahlian maupun keilmuan kriya. Tolok ukur atau paradigma yang berkembang sekarang adalah bagaimana KK Kriya dan Tradisi bisa berperan aktif untuk mencapai berbagai cita-cita atau visi misi dari ITB sesuai dengan RENIP dan juga Renstra baik ITB maupun Renstra FSRD ITB. Antara lain bagaimana meningkatkan kualitas lulusan, meningkatkan kualitas kurikulum, kualitas pameran dan juga publikasi baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini tentunya mempunyai tantangan-tantangan, termasuk bagaimana tantangan-tantangan di sektor apa yang kita sebut sebagai industri atau ekonomi kreatif, yang memang basisnya antara lain adalah kepada kearifan lokal atau local wisdom, di mana KK Kriya dan Tradisi harus memperkuat fondasi-fondasinya di sektor itu untuk menuju karya-karya yang lebih kreatif, inovatif, dan juga adaptif. KK Kriya dan Tradisi FSRD ITB ini diharapkan akan menjadi kiblat, akan menjadi rujukan bagi pengembangan kriya kontemporer yang visioner atau bahkan mungkin melampaui zamannya. Penelitian di bawah KK Kriya dan Tradisi kurang lebih mewadahi berbagai bidang ilmu seperti pengolahan material tekstil, material logam, material keramik, dan material terbarukan alternatif. Kerjasama yang pernah kami lakukan salah satunya adalah bekerjasama dengan Asosiasi Industri Tekstil Nasional untuk membuat semacam prakira atau ramalan tren di masa mendatang. Pengembangan keilmuan di KK Kriya Tradisi juga ditunjang oleh laboratorium di bawah ataupun terkait KK Kriya dan Tradisi. Salah satunya adalah Lab Hybrid Fashion Textile Innovation yang aktif dalam meneliti smart textile ataupun material-material terbarukan di bidang tekstil. Ada juga laboratorium kearifan kriya tradisi yang diantaranya banyak aktif meneliti tentang material, keramik, dan juga keaktifan lainnya. Fasilitas terkait tekstil tradisi adalah pengembangan tenun ataupun batik, ataupun ada juga yang menunjang tekstil-tekstil yang bersifat kontemporer atau future tekstil atau material-material untuk masa depan seperti ada yang ada pada laboratorium Smart Textile. Oke, baik dari KK Kriya dan Tradisi terutama di bidang keramik, kepakaran atau keahlian atau bidang ilmu yang biasa bersinergi dengan industri itu lebih diarahkan ke pengembangan material baik untuk industri manufaktur keramik maupun juga industri tradisi yang biasanya itu diisi oleh komunitas-komunitas pengrajin gerabah atau keramik tradisional. Sesuai dengan keahlian saya, jadi saya melukis di atas pada kain sutra. Jadi dari lukisan pada kain sutra itu bertemakan kekayaan kriya Nusantara kita, baik rakam bias maupun pola-pola yang ada di Nusantara kita. Dan kemudian dari karya itu kita buat semacam karya yang mungkin satuan, juga bisa dalam jumlah terbatas, dan juga setelah karya itu jadi, maka karya itu bisa berkolaborasi dengan hal-hal yang sifatnya digital, kemajuan teknologi. Jadi karya itu kita buat sebagai salah satu mastering, kemudian kita buat lebih lanjut menjadi karya-karya yang untuk aplikasi, misalkan shawl, scarf, ataupun selendang dengan berkolaborasi dengan teknologi terbaru, dengan bahan-bahan terbaru, sehingga karya itu bisa dibuat menjadi retail lebih banyak berdasarkan mastering dari karya yang asli. KK Kriya kita terutama di keahlian saya, di situ kita tetap bisa berafiliasi terhadap apapun perkembangan yang terjadi mungkin dalam konteks industri dan juga kemajuan zaman. Karena karya kriya itu adalah karya yang sangat lekat dengan kehidupan manusia.
Dan ketika kita bicara karya kriya, itu kita harus memahami apapun tentang style manusia dan kemudian bagaimana perkembangan kehidupan, sehingga karya ini tetap akan bersinergi dengan kemajuan zaman dan tetap ada tantangan-tantangan yang kita bisa berkreasi bersama menurut perkembangan zaman. Disitulah keunggulannya, karena kriya dengan kehidupan manusia sangat sinergis dan sangat progresif.